Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abin Arina Noval dengan NRP 15/2022/03. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal skripsi saya yang berjudul Deteksi Berita Hoaks, Kebijakan Kesehatan di Bidang Politik menggunakan algoritma logistik regression berbasis pendekatan data sentrik. Dengan saya sendiri dan pembimbing saya Muhammad Ichwan akan menjadi pembimbing saya untuk kedepannya. Pertama-tama untuk latar belakang, penyebaran berita hoaks pada kebijakan kesehatan ini semakin sulit diverifikasi karena kompleksitas dan bahasa yang tinggi dan arus informasi yang sangat beragam. Dan karena memang beragam macam usia dan orang-orang awam itu akan sulit memverifikasi berita hoaks dan setelah itu akan menjadi pengujaran kebencian atau menjadi pencemaran nama baik pemerintah. Dan karena itu saya mengusulkan untuk sistem verifikasi atau sistem klasifikasi berbasis machine learning menggunakan metode ini karena memang metode ini efektif untuk klasifikasi biner pada data teks dan sebagai pendukungnya itu menggunakan fitur TF-ID untuk representasi fiturnya. Dan pada fokus penelitian ini menerapkan pendekatan data sentrik di mana pada pendekatan ini itu meningkatkan kualitas data melalui processing teks, di mana data ini dapat mampu meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil klasifikasi. Untuk rumusan masalah, pertama-tama bagaimana penerapan ini meningkatkan kualitas data teks pada berita politik. Jadi, karena memang fokus penelitian ini ke cara peningkatan kualitas data, ini akan diterapkan kalau algoritma yang saya pakai, apakah itu akan semakin tinggi atau rendah. Lalu sejauh mana peningkatan kualitas data mengaruhi performa logistik regression berdasarkan metrik evaluasi. Dan yang terakhir, bagaimana model ini diterapkan secara konsisten di variasi berbasis web. Jadi memang pada tujuan awal ini untuk klasifikasi berita hoax akan sangat diuntungkan bila memang implementasi ini bisa diterapkan pada web agar memudahkan orang untuk mengakses atau menggunakan sistem ini secara lebih efisien. Lalu untuk tujuan penelitian menerapkan pendekatan data sentrik untuk meningkatkan kualitas data pada teks berita politik, lalu menganalisis pengaruh kualitas data terhadap informasi logistik regression, dan terakhir menguji konsistensi hasil klasifikasi pada sistem informasi berbasis web. Lalu untuk ruang lingkup, data berupa teks berita politik berbahasa Indonesia atau tentang kebijakan kesehatan. Lalu klasifikasi dibatasi pada dua kelas, yaitu tentang hoax dan valid. Jadi untuk dataset ini akan dibagi dua kelas. Jadi untuk sumbernya itu bisa dari portal berita yang situs yang sudah fakta atau terverifikasi seperti Kompas atau Tribun Hoax atau Komdigi yang sudah terverifikasi ke kevalidasiannya. Lalu untuk fokus pada processing data itu seperti saya katakan itu dengan pendekatan data sentrik seperti stopword, normalisasi dan stemming dan lain-lainnya. Lalu untuk representative fitur menggunakan TF-ID, setelah itu model hanya menggunakan logistic regression untuk menguji analisis performa dari pendekatan data sentrik yang sudah saya lakukan. Lalu sistem berbentuk prototype web untuk klasifikasi teks. Lalu untuk penelitian sebelumnya itu saya akan jelaskan salah satu saja seperti yang nomor satu itu Cahaya Budiman menggunakan logistik lagi resen dan menggunakan algoritma net bias. Karena untuk menunjukkan efisien logistik ini dalam klasifikasi berita hoax berbasis Indonesia itu cukup baik. Dan untuk penelitian sebelumnya atau literatur sebelumnya itu memang banyak dikatakan sudah cukup bagus untuk klasifikasi berita hoax. Dan ada berbagai macam yang dipakai seperti naive Bayes decision tree atau SVM dan lain-lain. Lalu untuk dataset ini merupakan contoh yang sudah saya buat. Pertama-tama saya akan mengambil teks berita. Jadi ada beberapa di situs web itu yang melabeli atau digaris besari bahwa ada berita hoax dan diringkas seperti ini. Misalnya contoh dari ID satu ini. Nanti apakah ini labeli hoax atau valid? Nah, ini untuk penjelasan singkat tentang logistic regression. Jadi, akan melakukan input data X dan Y, lalu akan melakukan model training menggunakan trainingnya yang saya akan masukkan, lalu akan menggunakan instalasi logistic regression, lalu melakukan model training, testing, dan evaluasi.
Setelah itu nanti akan hasil PKL atau model itu akan diterapkan ke websitenya. Untuk secara singkatnya, untuk logistic regression itu pertama-tama melakukan input atau fitur melakukan dari TF-ID. Jadi model itu menerima vektor sebagai inputnya. Lalu selanjutnya itu ada kombinasi linear di mana setiap fitur itu dikalikan dengan jumlah bobotnya, lalu dijumlahkan dan ditambahkan dengan biasnya. Bagian ini bisa disebut dengan linear model. Lalu dari linear model itu dimasukkan ke fungsi simoid. Nanti fungsi ini itu bakal menilai bebas menjadi probabilitas nol atau satu. Lalu yang terakhir ada keputusan decision boundary, di mana probabilitas dibandingkan dengan nilai ambang threshold, biasanya itu akan dipakai 0,5. Jadi misalnya probabilitasnya lebih dari sama dengan 0,5 itu bakal diklasifikasi menjadi kelas satu. Itu misalnya kelas satu itu adalah kelas hoax. Dan misalnya probabilitas itu di bawah 0,5 atau di bawah ambang threshold, itu akan diklasifikasi sebagai kelas nol atau data valid. Mungkin itu ada penjelasan singkat tentang logistic regression. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.